Kita bisa melewati semuanya karena Tuhan bersama kita. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Lebih lagi, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku semua. Bersamamu ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehari hujan. Amin. Mari kita berikan dulu sorak-sorak buat Tuhan kita. Karena Tuhan kita teramat baik. Kita bisa ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari Bapak Saudaraku, kita dengan iman kita akan mendeklarasikan Mazmur 91. Kiranya Mazmur 91 digenapi dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama dengan iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya Dia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular taurun akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadamu, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Bapa kami yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga. Engkau baik, sungguh teramat baik ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu datang membawa syukur kami, membawa pujian kami. Kami mau bersukacita di hadirat-Mu ya Tuhan. Bekerjalah ya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Lawat setiap hati kami ya Tuhan. Penuhi kami dengan urapan-Mu ya Bapa. Biarlah hari ini ya Tuhan kami dikenyangkan, dipuaskan oleh hadirat-Mu ya Tuhan. Karena lebih baik ya Tuhan satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain ya Tuhan. Bekerja
ya Tuhan. Mari Bapak Saudara, bawa syukurmu di hadirat-Mu, bawa sembah dan pujianmu di hadapan Tuhan. Tuhan merindukan mendengar suara-Mu ya Tuhan. Tuhan merindukan penyembahan-Mu Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari datang di hadapan-Nya. Mari sembah Dia Raja kita. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu sungguh sempurna sepanjang hidup kami. Engkau besertaku Tuhan. Kini kami datang di hadirat-Mu ya Bapa. Kami membawa syukur kami. Kami membawa pujian dan hormat kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hosana bagi-Mu. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Kau Allah kami yang hidup, Kau Tuhan dan Raja kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hosana. Tetap dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Mari kita satukan hati, kita bawa pujian kita. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu. Amin. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Mari bersama-sama, lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada seribu hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Berikan sorak-sorak buat Tuhan kita. Amin. Satu hal yang ku rindu, ini kerinduan hati kami ya Tuhan. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati
satu hari di perakaranmu daripada 1000 hari di tempatkan memujimu menyembahmu Kau Allah yang hidup dan menikmati kemuliaan lebih lagi. Lebih baik satu hari di pendaftaranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu
bahkan Muktiwari, lingkungan sekitar ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Mau lagi bilang itu, saudaraku, kita akan bersorak-sorai memuji Tuhan. Mari yang siap bersorak-sorai, bersama-sama kita serukan, haleluya, haleluya, amin. Udah kelihatan? Coba di salam dulu kanan kiri. Mari saya katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memuji-muji Allah kita, dan banyak orang akan melihat dan menjadi takut. Amin. Karena Yesus cinta saya, dan Yesus cinta kamu, Yesus cinta kita semua. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku, untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Sekali lagi katakan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku, untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, gimana digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, gimana digenapi. Sekali lagi, Tuhan memberikan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku, untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Seperti biasa, kita ada gerakannya. Nanti yang bertamu gembala kita ikuti ya. Oke? Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Sekarang Pak Harapan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Sekarang Bapak Gembala.
Tuhan menggerakkan setiap hati kita. Amin. Mari bersama-sama serukan. Dia gerakkanku, oh dia gerakkanku. Ku bersuka sebab dia gerakkanku. Oh, dia gerakkanku, oh dia gerakkanku. Ku bersuka sebab dia. Sekali lagi dia gerakkanku. Dia gerakkanku, oh dia gerakkanku. Ku bersuka sebab dia gerakkanku. Oh, dia gerakkanku, oh dia gerakkanku. Ku bersuka sebab dia gerakkanku. Mari kita masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersungguh. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia gerakkanku. Sekali lagi ku masuki gerbangnya dengan hati bersungguh. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia gerakkanku. Dia gerakkanku. Dia gerakkanku. Oh dia gerakkanku. Ku bersuka sebab dia gerakkanku. Oh dia gerakkanku. Oh dia gerakkanku. Ku bersuka sebab dia gerakkanku. Mari kita dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Bukan. Mari kita jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Oh gilanglah. Oh gilanglah. Oh gilanglah. Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh gilanglah. Dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama. Mari kita jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sebentar. Sekarang kita mulai dari Bapak Gembala kita ya. Tolong Bapak Gembala pegang mic. Nanti Bapak Gembala akan menjawab. Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu. Bapak Gembala apa jawabnya? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya.
panggilan Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan persembahan kita. Bersatu kita dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu, buat lawatan-Mu telah memenuhi setiap kami. Sebagian dari berkat-Mu ya Tuhan, kami persembahkan di tempat kudus-Mu. Kiranya persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, sehingga persembahan kami dapat dipergunakan untuk memperlebar kerajaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Yang siap memberi, mari bersama-sama kita katakan amin. Yang melayani boleh maju. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjaga untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emasmu. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, serahkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyerahkan-Mu, serahkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari dengan iman. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati kami. Bentuklah hati kami. Jadi berjana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas. Tuhan, kami serahkan hati kami. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan. Kita bangkit berdiri. Serahkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu. Serahkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Serahkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu. Serahkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya. Terima
Nyatakanlah kebesaran-Mu di tempat ini. Nyatakan hal-hal yang ajaib di tempat ini. Haleluya, 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 haleluya. Sembah Dia, tinggikan Dia. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau yang besar, Engkau yang ajaib, Engkau yang besar Tuhan. Layak ditinggikan, layak disembah. Haleluya. Glory bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Siapa-siapa tanpa Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak dapat hidup di luar Tuhan. Haleluya. Kalau kami dulu tidak bisa apa-apa, sekarang bisa apa-apa, semua karena Engkau Tuhan. Kalau dulu kami tidak punya apa-apa, sekarang kami punya apa-apa, semua karena Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah segalanya. Engkaulah segalanya. Terpujilah. Terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian pengakuan kami naikkan bagi-Mu. Hamba-Mu bukan siapa-siapa. Biarlah Engkau Roh Kudus-Mu yang berbicara lewat hamba-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu boleh dinyatakan di tempat ini. Melalui kebenaran firman-Mu, Engkau boleh menegur kami, mengajar kami, bahkan menjadi kekuatan dan penghiburan buat setiap kami untuk menghadapi dunia ini Tuhan. Kami boleh tetap kuat, kami boleh tetap kokoh, kami boleh tetap tangguh karena ada Yesus. Kami boleh menjadi Kristen yang sejati. Nama Yesus ditinggikan, nama Yesus dimuliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berikan akal budi setiap kami. Kami boleh menerima firman-Mu apapun itu. Terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih buat tim PBW. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat siang atau pagi menjelang siang ini. Udah sarapan semua ya Bapak Ibu atau puasa? Haleluya. Hari puasa. Puji Tuhan. Hari ini saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapak Gembala Saudara di tempat ini. Sebenarnya sudah lama ya Pak Abraham ya. Cuman sayangnya nggak tahu sok sibuk kali ya. Haleluya. Nggak usah perkenalan diri kali ya Bapak Ibu. Sudah kenal ya? Oh belum? Tadi WL-nya ada udah kenal. Ya, puji Tuhan, nama saya Bapak Suhartoyo. Sudah punya istri, 3 anak. 3 anak ya maksudnya, 3 anak. Oh nggak pakai koma ya, salah berarti ya. Intonasinya salah ya. Tinggalnya di Cibitung, Bapak Ibu sudah dekat underpass stasiun Cibitung, dekat ya. Mungkin ada yang tinggal di sana.
tetangga kita, Pak. Oh, di sebelah mana, Pak? Saya blok C-nya, Dahlia 1. Oh, blok C, Pondok Tanamas. Iya. Oh, blok C. Saya di belakang Masjid Nurul Amin. Oh, blok D ya. Blok D ya. Oh, dekat ya. Boleh ntar kapan-kapan. Saya main deh, Pak. Oh, boleh. Ajak-ajak Pak Abraham ya. Kemarin Pak Abraham hari apa pas Natalan ke rumah sendirian, saya pergi. Ya, puji Tuhan, kita langsung saja Bapak Ibu Saudara. Kita baca di dalam Matius 16. Matius 16 ayat pertama sampai ke 4. Matius 16 ayat yang 1. Bangkit berdiri boleh Bapak Ibu Saudara. Sudah di Markus juga dicatat, cuma saya baca di Matius 16 ayat yang pertama saya bacakan. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkanlah suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda dari Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Ya, puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Ya, kita tahu bahwa banyak orang berbondong-bondong dan antusias untuk datang kepada Yesus. Saya tidak tahu awal mulanya berapa orang. Mungkin bisa sedikit ya, 5 orang, 10 orang, atau mungkin bahkan 12, terus kemudian menjadi puluhan, kemudian ratusan, kemudian kita tahu ada ribuan. Sangat antusias dan bergairah untuk datang kepada Yesus. Karena Yesus terkenal dengan belas kasihan dan suka menolong, dan dia terkenal juga dengan kelemah lembutan. Kira-kira ada macam-macamnya enggak ya berbondong-bondong ikut Yesus? Pasti ada yang tinggi, ada yang pendek ya. Ya Zakheus kan pendek ya. Mungkin ada yang apa lagi? Yang putih, ada yang hitam, ada banyak. Kalau dulu nggak ada sukunya kali ya. Kalau sekarang kan ada, di sini ada banyak kan mana Batak. Jadi bermacam-macam. Zaman dulu pun bermacam-macam. Ada yang rambut putih, ada yang botak, terus ada apa lagi? Yang keriting mungkin ya. Ada juga yang gondrong mungkin ya. Ada. Karena Tuhan Yesus juga rambut panjangnya. Saya pernah ketemu sama anak Tuhan. Sini ada yang gondrong. Nggak ada ya. Yang perempuan pastinya yang gondrong ya. Dan dia ngobrol ini sih Bapak Ibu. Ngobrol apa ya? Kan Tuhan Yesus juga gondrong. Ya nggak apa-apa, saya nggak menghakimi Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan, saya cuma bilang, ya cuma jangan gondrongnya aja yang ditiru ya. Iya, Tuhan Yesus kan disalib, jangankan disalib. Tuhan Yesus nggak punya salah diludahin. Gimana kalau kita diludahin nggak punya salah? Marah nggak? Kalau ya banyak macamnya Bapak. Jangan cuma gondrongnya saja. Salah aja ngeyel, apalagi benar. Tapi anak Tuhan harus mempunyai teladan Yesus. Ada yang gondrong, bahkan sebenarnya kekristenan itu bukan tentang aksesorisnya. Kita tahu tadi ada kelompok orang yang saat datang kepada Yesus itu punya motivasi yang lain. Maka kekristenan itu bukan hanya tentang aksesoris. Ada yang punya kalung salib, ada juga yang antingnya salib, atau topinya salib juga. Kalau saya boleh bertanya sama Bapak Ibu, di Golgota ada berapa salib? Ya, kalau pakai sarung salib, yang dipakai salib yang mana? Kalau kelakuan kita masih gimana ya? Gak apa-apa sih. Saya nggak menghakimi Bapak Ibu Saudara, cuma kekristenan kita bukan tentang aksesoris atau apapun ya. Tapi nggak apa-apa, nanti malah pakai kalung salib pada copot lagi. Di Golgota ada 3 salib ya. Di tengah, kanan kiri seorang penjahat. Kalau kita pakai kalung salib dan kelakuan kita sudah seperti Kristus tidak.
Jadi jangan mempermalukan nama Kristus. Amin. Nah, kita lihat tadi di Matius 16 ayat 1, ada kelompok orang yang datang kepada Yesus. Motivasinya apa? Dia nggak fokus kepada Yesus. Mereka meminta tanda tapi hanya untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Mencari kesalahan dan mencobai Yesus. Banyak orang datang kepada Yesus, ada yang ingin mendapatkan mujizat. Ada kelompok yang ingin mendapatkan mujizat. Ada kan yang 10 orang sakit kusta, yang kembali bersyukur hanya 1. Ada juga orang Farisi. Kelompok orang datang kepada Yesus fokusnya bukan untuk mendapatkan pengajaran, bukan hanya untuk mendapatkan mujizat. Ada juga yang pengen mendapatkan mujizat. Ikut Yesus sebenarnya sempurna, Bapak Ibu Saudara. Jasmani rohani ya. Coba yang ikut Yesus di Alkitab ini dikatakan 5 roti 2 ikan. Mereka saat gak dapat makan, Tuhan Yesus peduli. Yang sakit disembuhkan, yang buta melihat. Kurang apa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sangat peduli dan penuh belas kasihan kepada semua orang. Tetapi motivasinya berbeda. Sebenarnya kita ini harusnya mendekati sang pemiliknya. Amin. Pemilik berkat siapa? Yesus. Pemilik sukacita? Yesus. Pemilik apa lagi? Pemilik segalanya dia ya. Ya, apa motivasinya Bapak Ibu Saudara? Kita datang kepada Tuhan. Kelompok orang Farisi kah? Kelompok orang yang hanya mendapatkan mujizat? Atau kelompok yang hanya mendapatkan berkat jasmani? Kalau kita lihat, ada seorang anak kecil, kita tahu ya ceritanya. Anak kecil mau memberikan 5 roti dan 2 ikan. Biasanya kalau anak kecil mempunyai makanan, susah atau gampang diminta? Gampang susah. Berpindah tangan dari anak kecil, pindah tangan kepada Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mengucap syukur, akhirnya berlimpah-limpah. Nah, mari hari ini biarlah setiap ibadah kita bukan hanya sebuah rutinitas belaka. Biarlah ibadah kita juga bukan hanya sekedar ritual keagamaan, tapi kita benar-benar mengasihi Tuhan, menyembah Yesus. Kalau kita fokus dengan Tuhan, membuktikan bahwa kita ini dewasa. Kalau kita fokus dengan Tuhan, maka ada kekuatan. Dan kita kalau fokus dengan Tuhan berarti ada keseriusan dengan Tuhan. Jadi hari ini sebenarnya temanya adalah kita fokus dengan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan apakah karena kita hanya sekedar karena kita orang Kristen, atau karena diomelin orang tua, atau karena tugas. Kalau nggak ada tugas nggak datang. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar hari ini fokus dengan Tuhan. Memang Yesus terkenal dengan kelemah lembutan dan juga belas kasihan. Tapi Yesus pernah marah nggak Bapak Ibu Saudara? Apakah kita benar-benar fokus dengan Tuhan atau punya motivasi lain? Kita coba baca sebentar. Matius 21 ayat yang ke-12. Yesus memang pernah marah. Memang dia terkenal dengan kelemah lembutan dan juga belas kasihan. Tapi Yesus pernah marah. Matius 21 ayat yang ke-12. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Berarti Yesus marah nggak Bapak Ibu Saudara? Dijungkir balikan semua yang dagang. Kenapa Yesus marah? Karena di bait Allah ada yang dagang. Mental pedagang apa Bapak Ibu Saudara? Kenapa? Cuan. Hanya pengen cari untung. Yesus tidak suka mereka yang mencari untung. Maka itu kita harus fokus dengan Tuhan. Apa untungnya saya nggak dijadiin WL? Apa untungnya saya nggak jadi bendahara? Apa untungnya saya nggak jadi pemain musik? Apalagi Bapak Ibu Saudara, kita punya bagian masing-masing Bapak Ibu Saudara.
kita fokusnya harus sama Tuhan. Buat apa saya gak jadi majelis? Kita menganggap bahwa pelayanan itu yang paling wow adalah di depan mimbar. Kita menganggap bahwa pelayanan yang paling spektakuler adalah di depan mimbar. Kita menganggap bahwa pelayanan yang hebat adalah di depan mimbar. Atau kita menganggap bahwa pelayanan yang hebat dan wow yang luar biasa membangkitkan orang mati. Keren ya Bapak Ibu Saudara. Menyembuhkan yang sakit. Keren ya. Wow. Tapi apa pelayanan yang hebat seperti itu Bapak Ibu Saudara? Hamba Tuhan itu cuma sebagai alatnya Bapak Ibu Saudara. Tadi saya pas doa, kalau saya dulu gak punya apa-apa, sekarang punya apa-apa pun semua karena Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau dulu saya gak bisa apa-apa, sekarang bisa apa-apa juga karena Tuhan. Kadang orang menganggap pelayanan yang paling hebat, paling wow ya itu membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Padahal yang penyembuh itu siapa? Cuman Yesus Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan dianggap jadi kayak ini ya, pendeta tuh kayak dukun ya. Benar kan? Gak salah sih kita datang kepada hamba Tuhan, gak salah. Cuman harusnya pribadi kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Amin. Itu membuktikan kita dewasa Bapak Ibu Saudara. Jangan kita menganggap pelayanan di atas mimbar mau di bawah mimbar. Saya lebih baik memahami seumpama gitu ya. Khotbahnya berbobot. WL-nya berbobot, pemamusnya berbobot. Bapak Ibu saya, Bapak Ibu Saudara, saya lebih baik disebut sebagai suami yang baik karena ada buktinya. Yang ketemu setiap hari adalah istri saya. Saya lebih baik disebut sebagai orang tua yang baik karena saya juga sebagai orang tua. Karena Bapak Ibu kan gak tahu kelakuan saya kan. Ya mungkin bilang, wah khotbahnya berbobot, WA-nya berbobot. Tapi yang tahu kehidupan pribadi kan keluarga saya, istri dan anak. Saya juga lebih baik disebut sebagai anak yang baik karena saya masih punya orang tua. Jadi saya belajar tiap hari itu menelpon orang tua saya Bapak Ibu Saudara. Tiap pagi saya masuk kerja sampai di tempat kerja jam 6 dan saya pasti telepon walaupun hanya telepon sudah makan atau belum. Tiap hari Bapak Ibu Saudara, saya belajar menjadi suami yang baik, orang tua yang baik dan anak yang baik daripada disebut seperti tadi ya hamba Tuhan yang berbobot, yang spektakuler. Intinya kita adalah fokus dengan Tuhan. Amin. Amin. Bukan berarti nggak melihat kanan kiri kita ya. Kita harus peduli dengan kiri kanan kita Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Intinya kita boleh melihat ada kelompok orang Farisi, ada kelompok orang yang ingin mendapatkan mujizat, juga ada kelompok orang yang ingin mendapatkan makanan. Mari hari ini, ayo. Kalau kita fokus dengan Tuhan, berarti intinya kita serius dengan Tuhan dan membuktikan bahwa kita ini dewasa. Kalau saya boleh bertanya sama Bapak Ibu Saudara, ada yang pernah tahu khotbahnya Yakobus tidak? Zaman dulu. Ada yang tahu? Gak ada yang tahu kan ya? Ada yang pernah tahu khotbahnya Petrus? Ada yang tahu khotbahnya Yohanes? Gak ada yang tahu kan? Kira-kira redaksi kata-katanya, susunan kata-katanya bagus atau tidak kan kita nggak tahu. Atau berapa lama mereka khotbah, ada yang tahu? Gak ada yang tahu ya. Terus khotbahnya lucu atau humoris, nggak ada yang tahu. Berapa lama pun nggak tahu. Tapi yang terjadi apa Bapak Ibu Saudara? Saat Petrus khotbah mungkin sudah tahu 3.000. Ya, coba bayangin kalau kita ibadah di sini, ada kipas, ada AC, ada kursi, ada mikrofon. Coba kalau di sini 200. Kedengaran nggak Bapak Ibu Saudara?
Kita kedengeran. Bagaimana kita bisa bayangin ya? Bagaimana Petrus berkhotbah 3.000 jiwa bertobat? Kira-kira teriak enggak ya? Intinya apa sih? Apa kita masih mau cari siapa yang khotbah? Kita harus fokusnya dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ngapain kita nyari-nyari yang lucu-lucu? Apalagi berapa lamanya juga nggak tahu kan Petrus khotbah? Nggak ada yang tahu. Nggak tahu deh kalau yang meneliti kayak Bambang Nursena, saya nggak tahu ya. Dia baca-baca sejarahnya kira-kira tahu berapa menitnya, saya nggak tahu. Tapi luar biasa. Kita ini enak ya Bapak Ibu, ada AC, kursi datang, musik lengkap, kendaraan ada ya. Bener kan? Enak ya. Lah zaman dulu begitu luar biasanya. Nggak pakai mikrofon bisa bayangin Bapak ya. Pak Abraham nyobain bayangin nggak? Kalau KKN nggak pakai mic gimana? Harus teriak-teriak Bapak Ibu. Tapi kalau Tuhan bekerja buat siapapun Bapak Ibu Saudara. Makanya pelayanan itu nggak fokusnya nggak cuma di depan mimbar Bapak Ibu Saudara. Lewat kehidupan pribadi Bapak Ibu dan saya di rumah pun jadi membuat orang bertobat. Kita nggak usah menghakimi, oh kamu berdosa. Ya memang kalau ada sesuatu yang salah perlu ditegur Bapak Ibu Saudara, perlu. Kita nggak pernah tahu tadi kan Bapak Ibu Saudara. Khotbahnya si A, si B, si Yohanes yang fokusnya nggak pernah tahu Bapak Ibu Saudara. Kita bisa bayang, makanya hari ini ayo kita fokus dengan Tuhan, bukan punya embel-embel lain, bukan punya motivasi yang lain. Kalau Tuhan percayakan Bapak Ibu sebagai apapun di gereja itu membuktikan kita ini satu keluarga di dalam Tuhan, satu tubuh. Mungkin sudah pernah dengar khotbah tentang satu tubuh kan ya Bapak Ibu Saudara. Kalau saya boleh bertanya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara setia di dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu bekerja di ladangnya Tuhan, yang disenangkan itu siapa? Apakah Pak Gembala? Pak Gembala senang kalau Bapak Ibu setia, tapi yang disenangkan siapa? Tuhan. Kalau kita bekerja di ladangnya Tuhan, yang dapat upah siapa? Apa yang dapat upah Pak Gembala? Maka itu bekerjalah di ladangnya Tuhan dengan setia. Kalau kita bekerja, yang dapat upah ya kita. Tapi ada mentornya Bapak Gembala sebagai Bapak rohani Bapak Ibu Saudara. Kalau kita fokus dengan Tuhan, membuktikan bahwa kita ini dewasa. Kalau kita fokus dengan Tuhan, berarti kita datang kepada Tuhan juga serius. Belum ngantuk kan Bapak Ibu Saudara? Kali-kali ada yang puasa. Kita belajar fokus ya, biar nggak ngantuk. Kalau kita nggak fokus, pasti ada sebuah kekeliruan. Coba saya belajar ini dah, Bapak Ibu, biar fokus kalau yang ngantuk. Bapak Ibu tahu jari tangan kanan saya ada berapa? 5. Kalau saya goyang kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan ya. Kalau sambil lari coba ya. Jari tangan kanan saya ada berapa? Tuh, nggak fokus berarti. Siapa yang jawab 5 tadi? Kan saya nanyanya jari tangan kanan saya ada berapa? Kalau yang kelihatan, nah berarti tadi saya nanya jari tangan kanan saya ada berapa? Berarti yang benar 5. Belajar fokus ya. Kalau nggak fokus berarti keliru kan Bapak Ibu Saudara. Begitu juga dengan pelayanan. Kalau kita nggak fokus dengan Tuhan, kita akan terombang-ambing Bapak Ibu Saudara. Ya benar nggak? Iya, makanya kalau kita terjun cuma sama Yesus, mau kiri kanan apapun, kita tetap melayani Tuhan. Amin. Fokus lagi deh, biar gak ngantuk. Apa ya? Lawan kata, tahu ya lawan kata? Lawan kata itu sinonim apa antonim? Oh, antonim. Kalau besar, Anonim Pak. anonim dia ya. Kalau besar, kalau tinggi, kalau manis, salah. Ada yang gak fokus, ada yang fokus. Kalau besar, Kecil. kalau panas, Ini. kalau panjang, salah. Oh, ya udah berarti fokus Pak Abraham ya. Cuma kan gak fokus sama Tuhan. Sekali lagi apa ya? Apa lagi mikir dulu ya.
Pernah dengar kabar nggak kalau sekarang ini Bapak Ibu Saudara? Tetangga sebelah yang lagi puasa, maaf saya bukan ngomongin jelekin ya enggak. Kalau Jumatan sekarang dilarang sama Pak Ustadznya sama pemerintah. Belum tahu kabarnya? Sudah? Sudah Pak ya? Oh, belum ada yang tahu. Kalau Jumatan sekarang mereka dilarang sama Ustadz dan pemerintah. Udah tahu Pak. Oh, udah. Gak usah Bapak yang ngomong. Oh gitu. Sekarang emang nggak boleh. Tadi nggak ada. Sekarang Minggu Pak. Ya benar kan ya, berarti Bapak yang fokusnya banyak ya. Kalau Jumatan sekarang ya nggak boleh karena ini hari Minggu. Ya begitu. Mari hari ini intinya biarlah kita menjadi orang Kristen yang fokus dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Gak usah lihat kiri kanan. Bukan nggak lihat kiri kanan tuh bukan berarti nggak peduli ya. Kalau ada yang kekurangan atau yang sakit, saya kasih contoh ini bahwa kalau kita fokus tuh kepada Tuhan berarti ada sebuah kekuatan. Saya kasih contoh, ada yang pernah kecelakaan. Pernah. Kecelakaannya apa Bapak Ibu Saudara? Saya pernah jari tangan saya kejepit pintu sama kecelakaan ditabrak motor. Sepatu safety saya ini, sepatu safety kan depannya tuh besi ya, sampai lepas. Apa yang terjadi? Tangan saya ikut memegang, mulut saya ikut berbicara, aduh sakit. Kemudian mata saya karena sakitnya luar biasa, mata saya ikut keluar air mata. Apa intinya? Kalau kita fokus dengan Tuhan, kita itu seperti satu keluarga. Kalau ada yang sakit, bukan harus dikorek-korek, tapi harus begitu juga dengan Tuhan, di dalam Tuhan. Kalau ada keluarga di dalam gereja yang sakit, sakit itu bisa diartikan konteksnya umum ya banyaknya. Itu bukan harusnya dikorek-korek, bukan harusnya dipotong, tapi harusnya diobati. Seperti tadi, pada saat saya kecelakaan, tangan saya ikut memegang, mulut ikut berbicara, dan mata saya ikut menangis. Itulah gereja yang sesungguhnya kalau kita fokus dengan Tuhan. Amin. Saya kasih contoh juga. Jangan menganggap kalau fokus dengan Tuhan, jangan menganggap kita yang paling wow, kita yang paling keren, kita yang paling bisa. Semua di hadapan Tuhan sama. Saya kasih contoh ini kan. Yang duduknya di pinggir, coba temboknya dipidor-pidor. Oh nggak nyampe Pak. Jangan kenceng-kenceng ya, antar dari tabrak, roboh. Kuat nggak Bapak bisa? Kuat. Kenapa kuat? Tembok ini terdiri dari apa? Ada batu. Biasanya pondasinya apa? Batu kali ya. Kalau bata merah, ada pasir, ada semen, kemudian ada air. Bisa nggak dibangun dengan bata merah sama semen? Bisa, tapi nggak akan kuat. Bisa nggak dibangun dengan pasir sama air aja? Bisa, tapi nggak bisa berdiri. Misalnya nggak kokoh. Sekarang kelihatan nggak bata merahnya? Enggak. Kelihatan nggak airnya? Kelihatan nggak semennya? Yang kelihatan apa sekarang? Catnya sama kekuatannya kokoh gitu ya. Begitu juga dengan di dalam Tuhan. Kalau kita fokus dengan Tuhan, nggak usah merasa saya yang paling wow. Oh saya kan yang ini, saya kan yang itu. Nggak usah menganggap yang kita yang paling wow. Yang ada adalah sebuah kekuatan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita fokusnya dengan Tuhan. Deketin sang pemiliknya. Amin. Kalau kita fokus dengan Tuhan, tadi kan saya katakan bahwa kita ini dewasa. Kalau kita dewasa berarti ada kekuatan. Kalau kita fokus berarti kita juga serius dengan Tuhan, gak pernah main-main. Kalau saya mau tanya Bapak Ibu Saudara,
Ada nggak yang anaknya maunya TK terus? Ada yang punya anak? Mau TK terus? Nggak mau kan? Pengennya dewasa. Atau yang punya calon, yang laki-laki punya calon istri, mau nggak calon istrinya TK? Anak-anak? Ada yang mau? Atau yang perempuan punya calon laki-laki, lakinya TK, mau? Makanya harus dewasa. Begitu juga dengan gerejanya. Yesus sebenarnya mempelai laki-laki. Gerejanya harus dewasa, Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya udah berapa jam? Masih lama. Bapak Ibu, intinya adalah Bapak Ibu Saudara, ayo kita fokus dengan Tuhan. Amin. Kalau kita fokus berarti kita dewasa. Kalau kita fokus berarti kita serius. Saya kasih contoh terakhir. Sini ada yang sekolah? Ada yang sekolah? Oh iya. Masuk jam berapa Mas Mbak? Oh, Nek. Masuknya sekolah jam berapa? Jam 7. Berani nggak datangnya jam 7 lewat 10? Nggak berani? Halo? Nggak berani. Kenapa nggak berani? Terus hujan-hujan kemarin sekolahnya tetap berangkat nggak? Berangkat. Kemudian yang kerja jam berapa? Jam 8. Berani nggak datangnya jam 8 lewat 20? Kenapa? Potong gaji. Potong makan. Terus kalau manajernya datang, direkturnya datang, berani nggak ngobrol-ngobrol main HP? Enggak. Kenapa? Oke. Kemudian kalau naik kereta, naik pesawat, kalau pesawatnya berangkat jam 11, berani nggak datang jam 11 tepat? Nggak berani. Kenapa? Duitnya angus ya. Kepada dunia aja begitu rasa takut dan hormatnya ya. Terus Yesus dianggap apa? Apakah Yesus dianggap gembel? Dia raja di atas. Harusnya kita datang lebih hormat dan lebih takut. Amin Bapak Ibu. Kalau kita bekerja di ladangnya Tuhan, yang dapat upah itu Bapak Ibu Saudara, bukan gembalanya. Gembala mah luar biasa. Sakit gigi aja paling ditelepon ya Bapak Gembala. Bukan berarti nggak boleh telepon gembala Bapak Ibu Saudara. Saya kasih contoh lagi nih. Masih berapa menit ya? Kalau saya di depan mimbar sini, saya bisa melihat yang di depan ini nggak Bapak Ibu Saudara? Bisa, tapi saya harus salib ya. Kalau saya di depan sini, bisa melihat belakang saya nggak? Bisa, tapi saya harus begini. Jadi bolak-balik, saya ke depan, saya ke belakang. Intinya bahwa kalau kita fokus dengan Tuhan, kita perlu kerjasama dengan semuanya. Lebih baik, enak nggak saya minta tolong Bapak? Siapa namanya? Pak, depan ini gambarnya apa ya? Enak kan saya nggak ini? Di belakang juga saya minta tolong Bapak. Belakang saya ada gambar apa Pak? Lebih enak ya. Jadi nggak dikerjain satu orang sana sini. Jadi pekerjaan Tuhan pun seperti itu Bapak Ibu Saudara. Semuanya harus saling membantu. Yang sakit bukan tadi dikorek-korek, harus diobati. Amin. Hari ini mau fokus dengan Tuhan. Kita datang kepada Raja di atas segala raja, harus serius, penuh rasa hormat. Kalau kita bekerja yang disenangkan adalah Tuhan, dan kita bekerja di ladang Tuhan, berarti kita ingin berubah. Puji Tuhan, mari hari ini kita fokus dengan Tuhan. Prioritas Yesus. Puji Tuhan, tidak panjangkan firman Tuhan hari ini, saya minta semua untuk berdiri. Kita akan pujian mengiring Yesus keputusanmu, mengiring Yesus keputusanmu. Mengiring Yesus keputusanmu, mengikut Yesus. Mengiring
tidak siap, suka tidak suka, enak tidak enak, mau tidak mau, Tuhan akan datang dan kita juga akan dipanggil. Maka hari ini seriuslah dengan Tuhan, fokuslah dengan Tuhan, berikan yang terbaik dari harta kita, dari tubuh kita, bahkan waktu. Bukan waktu sisa yang kita berikan kepada Yesus. Dia sudah berkorban memberikan segalanya buat hidup kita. Apa balasan kita? Apa kita masih mau main-main dengan Tuhan? Kalau kita mau gila-gilaan tentang pekerjaan Tuhan, Dia juga dengan mudah untuk memberkati kita, memelihara kita, memberikan kekuatan buat kita. Jangan pernah main-main dengan Tuhan. Ajar kami Tuhan hari ini tunduk kepadamu. Kami ini bukan siapa-siapa. Kami ini tidak ada apa-apanya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Yesus hadir di atas segala raja. Dia yang ditinggikan, Dia yang banyak dilakukan. Haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus. Tidak ada nama lain di dunia ini, hanya Yesus. Dia yang berkuasa, Dia yang berdaulat. Haleluya. Yesus, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan. Haleluya. Glory, 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 glory bagimu Yesus. Glory, glory bagimu Yesus. Nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Jamah kami Tuhan. Urapi kami. Menjadi anak Tuhan yang sejati. Bukan anak Tuhan yang abal-abal. Bukan anak Tuhan yang imitasi. Kami mau menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Sehingga namamu dimuliakan, namamu ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Bekerja Roh Kudus, bekerja Roh Kudus. Jaga setiap kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih, kami percaya Tuhan pakai setiap kami di tempat ini. Bukan merasa paling wow, paling keren, paling spektakuler. Apapun pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan memberikan mahkota kehidupan ke setiap kami. Apapun itu Tuhan, apapun status sosialnya juga, Tuhan memandang bahwa itu adalah anak Tuhan yang berada. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah Roh Kudus tetap bekerja, sehingga anak-anak Tuhan di tempat ini boleh menjadi anak Tuhan yang luar biasa, jadi anak-anak Tuhan yang tetap kuat, menjadi berkat di keluarga, di tempat pekerjaan. Terima kasih, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya kembali kepada pemimpin pujian. Yuk, mari Bapak Saudara bersama-sama kita akan angkat jempol kita yuk. 1, 2 ya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dalam sepekan. Shalom, haleluya.
Shalom, haleluya. Diberkati hari ini lewat kebenaran firman. Amin kan. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada hambanya Bapak Pastor Suhartoyo, dimanapun pelayanan Bapak kiranya banyak jiwa dimenangkan, diberkati keluarganya. Kami rindu menyapa saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kita. Boleh melambaikan tangan. Haleluya, ada satu. Kami rindu untuk Ibu minggu depan dan seterusnya beribadah bersama-sama di gereja kita ini. Amin. Adapun pengumuman sepekan, hari Minggu depan pada tanggal 1 kembali diadakan ibadah di gereja kita ini, dimulai dari jam 10 sampai selesai disertai dengan sekolah minggu. Yang kedua, di gereja kita ada ibadah Eva atau Family Altar atau Komsel. Ada dua Eva di gereja kita. Yang pertama Eva Immanuel, yang kedua Eva Laskar Kristus. Bagi Bapak Ibu yang rindu ingin bergabung atau mengadakan ibadah Eva di rumah Bapak Ibu, boleh menghubungi para pengerja yang ada di gereja ini. Dan pengumuman yang terakhir, hari Sabtu pada tanggal 28 Februari diadakan gereja WBN dan PBN di gereja kita ini, dimulai dari jam 4 sore. Kami rindu Bapak Ibu untuk bisa kita bersama-sama dalam ibadah WBN dan PBN di gereja kita ini. Demikian pengumuman, terima kasih, shalom. Baik, kita akan memberikan persembahan yang kedua. Sebelum itu mari kita angkat tangan kita, yuk kita berdoa buat jemaat yang baru bergabung beribadah pada pagi siang hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengirimkan hamba-Mu ke tempat ini Tuhan untuk beribadah. Kami percaya Bapak, kehadirannya bukan sebuah kebetulan, tapi Tuhan yang mengutus hamba-Mu ini. Kiranya masa depan hamba-Mu ini Tuhan ada dalam tangan-Mu ya Bapak. Segala pergumulannya, segala kehidupannya Tuhan, Engkau menyertai hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu berlipat kali ganda. Kami Tuhan mau memberikan persembahan kami yang kedua. Berkati setiap tangan yang memberi Tuhan. Biarlah semua persembahan kami Tuhan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Mari yang siap memberikan persembahan bersama-sama kita katakan amin. Mari yang melayani boleh maju. Silakan maju dari sebelah kiri saya dulu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Sekali lagi, begitu besar, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Miskin dan menjadi
Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan hati penuh syukur. Terima kasih Tuhan, berkat penyertaan-Mu yang sempurna memimpin seluruh ibadah kami ya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir, semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan kami merasakan kasih-Mu nyata di tengah-tengah kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Suhartoyo yang telah menyampaikan firman-Mu hari ini. Bapa, berkati pelayanan dan segala aspek kehidupan hamba-Mu. Diberkati keluarganya. Berikan kekuatan dan urapan yang baru. Tuhan, pakai hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan, menjadi saluran berkat dan kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami, Ketua Sinode Gereja Betani Nusantara, Pendeta Samuel Kusuma MTH. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya, menuntun setiap keputusan dan langkah yang diambilnya, serta melimpahkan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan bagi beliau beserta keluarganya. Tuhan, kami juga berdoa untuk penggembalaan di gereja ini, Bapak Abraham C. Sadiman, begitu juga dengan Ibu Gembala Bu Sirtaudi Damanik serta kedua anaknya. Berkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Tuhan yang memilih dan Tuhan yang mengutus. Biarlah lewat penggembalaan mereka banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dan dimenangkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kekuatan, keteguhan, dan sukacita dalam panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan di tempat ini. Berkati kedua anaknya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Gereja Betani Nusantara Sumberjaya. Tuhan, jadikanlah tempat ini menjadi rumah rohani yang terus bertumbuh dalam kasih, persatuan, dan kebenaran. Pakai gereja ini menjadi terang bagi lingkungan sekitar dan alat untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Berkati setiap hamba-hamba-Mu, setiap pelayanan, dan setiap jemaat-Mu ya Bapa. Pakai gereja ini menjadi alat-Mu untuk memenangkan jiwa-jiwa, sehingga menuai 100 jiwa bagi kemuliaan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, berkati juga para pengerja yang melayani di tempat ini. Terima kasih Tuhan atas setiap pengerja dan pelayanan yang telah memberikan waktu, tenaga, dan hati mereka. Kiranya Engkau yang membalas dengan berkat yang melimpah. Tambahkan semangat serta kesetiaan serta keunikian dalam setiap pelayanan ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi setiap jemaat yang hadir di tempat ini. Engkau tahu Tuhan setiap pergumulan mereka. Kiranya Engkau yang memberkati, memulihkan, memberikan kekuatan dalam setiap musim kehidupan yang mereka jalani. Tuhan yang memberikan kelegaan dan menjadi jawaban setiap doa mereka ya Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang tidak dapat hadir saat ini Tuhan, apapun yang menjadi halangan mereka, apabila mereka berhalangan karena bekerja, Tuhan yang melindungi dan memberkati pekerjaan mereka Tuhan. Apabila mereka dalam keadaan sakit, Tuhan yang menyembuhkan ya Tuhan. Apabila mereka dalam kekurangan, Tuhan yang memberikan kelimpahan. Dan apabila mereka dalam keadaan malas, Tuhan yang menjamah dan memberikan kelegaan, agar di minggu-minggu berikutnya Tuhan, kami dapat beribadah di tempat ini secara bersama-sama Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara yang Tuhan. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya damai sejahtera melingkupi negeri ini. Berikanlah hikmat kepada pemimpin kami, agar mereka memimpin dengan takut akan Tuhan, membawa kesejahteraan bagi bangsa ini atas setiap permasalahan di bangsa ini, segala ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan kualitas kesenjangan pendidikan, masalah kesehatan.
kerusakan lingkungan dan bencana, konflik sosial, kriminalitas, hukum yang lemah, korupsi. Indonesia aman dan pulih dan dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Ada shalom di Indonesia, ada damai sejahtera atas Indonesia. Bapa, berkati juga lingkungan sekitar kami. Kiranya kasih dan terang Kristus terpancar melalui kami. Biarlah kami menjadi berkat dimanapun kami berada, dalam bertetangga maupun bermasyarakat. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah Engkau yang memberkati tangan-tangan yang memberikan, membalas berlipat ganda, dan menguduskan agar dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Bapa, sebentar kami akan pulang. Bapa, berkati kami dalam perjalanan kami hingga kami sampai tujuan kami dalam keadaan sehat dan selamat. Berkati kendaraan yang kami pakai. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan yang membuat hati Tuhan kecewa. Layakkan kami di atas segala pelanggaran kami. Kamu mengucap syukur Tuhan dan terima kasih atas kesetiaan-Mu. Kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami pada waktu yang terbaik. Engkau yang menjawab sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima dan sempurnakanlah doa kami ini melalui doa yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari arahkan hati Bapak Ibu angkat tangan. Apa yang kita dengar hari ini lakukanlah dengan setia. Maka kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberkati engkau dengan apapun yang usahakan engkau membuatnya berhasil. Terimalah berkat itu dengan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Persekutuan yang indah bersama Roh Kudus akan membawa kita kepada kemuliaan dan kemuliaan, kemenangan kepada kemenangan. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang 2 kali, menjemput kita di awan-awan permai dan kasih-Nya kekal untuk selama-lamanya. Mari berkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.
bisa di tempat ini ya Tuhan. Kau telah memberikan kesehatan, Kau telah memberikan kekuatan ya Tuhan Yesus. Terlebih firman yang telah memberkati kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami semua pekerja di tempat ini ya Tuhan. Segala pelayanan kami, biarlah semuanya itu menjadi menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi ya Tuhan, kami berpisah-pisah dari tempat ini menuju tempat kami masing-masing. Berkati perjalanan kami ya Tuhan, jauhkan dari segala musibah. Biarlah kami tiba di tempat kami masing-masing dengan bersukacita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Foto-foto. Nah, nama bapak ini juga mau.